User stories adalah deskripsi sederhana terhadap fitur pada suatu produk. Dan juga user stories ini bisa menceritakan dalam perspektif user tentang fitur apa saja yang diinginkannya. Selain itu juga, user stories bisa berfungsi sebagai requirement dari product owner kepada developer. Jadi, service-service apa saja yang diinginkan oleh product owner bisa dapat dilihat oleh developer di user stories. Sebagai card, user story menggambarkan deskripsi tertulis mengenai fungsionalitas tertentu dari software. Deskripsinya singkat seolah-olah ditulis di sebuah kertas yang ukurannya relatif kecil. Conversation adalah user story berperan sebagai reminder untuk mengadakan diskusi, melakukan percakapan lebih lanjut antara development tim dengan klien. Banyak hal detail terkait suatu user story akan didapatkan setelah melakukan percakapan. Sebagai konfirmasi menuangkan detail dalam bentuk acceptance test atau sering disebut juga sebagai acceptance kriteria. Acceptance test tersebut akan mengkonfirmasikan apa yang sebenarnya dimaksud dengan klaim. Di sini saya menggunakan studi kasus dari jurnal yang judulnya Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Kamar Hotel berbasis website menggunakan data flow diagram. Dari studi kasus ini, kita akan membuat user stories-nya. Template dalam menuliskan user stories. Contoh, sebagai dalam kurung jenis pengguna, saya ingin dalam kurung melakukan tindakan tertentu atau mendapatkan suatu fungsi tertentu sehingga dalam kurung mendapatkan manfaat atau nilai bisnis tertentu. Ini menjadi patokan dalam user stories. Sebagai admin, saya ingin login ke akun saya sehingga saya bisa masuk di beranda admin. Sebagai admin, saya ingin menginput data kamar sehingga pelanggan dapat melihat kamar apa saja yang ditawarkan. Sebagai admin, saya ingin mengedit stok kamar sehingga pelanggan dapat melihat kamar apa saja yang masih tersedia. Sebagai admin, saya ingin mengecek daftar user masuk sehingga saya bisa mengelola data pelanggan. Sebagai admin, saya ingin melihat konfirmasi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan sehingga dapat memastikan tidak ada kendala yang dihadapi pelanggan. Sebagai admin, saya ingin melihat data pembayaran pelanggan sehingga dapat mengelola data pembayaran. Sebagai admin, saya ingin melihat tampilan transaksi sukses yang dilakukan oleh pelanggan. Sebagai admin, saya ingin melihat dan mengecek tampilan transaksi batal sehingga saya bisa memproses ulang dan mengkonfirmasi ulang transaksinya. Sebagai admin, saya ingin mengelola dan menampilkan kontak hotel sehingga pelanggan dapat menghubungi pihak hotel. Sebagai admin, saya ingin memastikan tampilan keluar berfungsi dengan baik sehingga pelanggan tidak mengeluh jika ingin keluar dari akunnya. User stories pengguna. Sebagai user, saya ingin login ke akun saya sehingga saya bisa masuk dan melihat menu yang ada di website ini. Sebagai user, saya ingin mencari kamar hotel sehingga saya bisa memesan kamar hotel sesuai dengan yang saya inginkan. Sebagai user, saya ingin mencari jenis kamar hotel
dengan kategori tertentu sehingga saya bisa melihat kategori kamar apa saja yang saya butuhkan. Sebagai user, saya ingin melihat fasilitas kamar hotel yang ada, sehingga saya dapat memutuskan apakah ingin memesan kamar atau tidak. Sebagai user, saya ingin melakukan pemesanan kamar dari harga yang murah hingga ke harga yang mahal, sehingga saya bisa menyesuaikan dengan budget. Sebagai user, saya ingin melakukan pembayaran dengan jenis bank tertentu, sehingga saya bisa melakukan pembayaran melalui rekening bank yang saya punya dengan cepat dan mudah. Sebagai user, saya ingin melakukan konfirmasi pembayaran kamar, sehingga saya bisa melihat apakah transaksinya sudah sesuai atau tidak. Sebagai user, saya ingin melihat pemberitahuan transaksi gagal dan berhasil, sehingga saya bisa mengetahui dengan jelas transaksi yang diproses. Sebagai user, saya ingin melihat kontak admin hotel, sehingga saya bisa menghubungi admin jika ada kendala atau sekedar menanyakan informasi hotel. Sebagai user, saya ingin bisa keluar dari akun saya sehingga akun saya aman. Nah, sudah sampai di situ. Nantikan user stories teman-teman akan dimasukkan ke Agile Software, sudah menjadi suatu produk develop. Nanti di sana akan diatur lagi, pastinya lebih detail. Di dalam satu user story, nanti dia harus dideskripsikan lagi, kira-kira penyelesaian dari user stories ini seperti apa. Kemudian, kita buat juga time estimate menggunakan story point. Misalnya, kita berikan story point-nya berapa. Bisa juga kita berikan sub-develop user stories dari user stories tersebut. Nantikan dalam user stories berisi nama pengguna sistem, fitur-fitur yang menjadi kebutuhan sistem, dan tujuan fitur yang direncanakan.